Halo, perkenalkan nama saya Sahati dengan NIM 10124163 dari kelas Cana Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi 4 fungsi manajemen sesuai dengan pengalaman pribadi, yaitu dalam perorganisasian OSIS. Yang pertama dalam perencanaan organisasi, biasanya ada acara tahunan yang diadakan sekolah, misalnya acara porak yang direncanakan oleh ketua dan anggota lainnya. Yang kedua, perorganisasian. Dalam perorganisasian ini, ketua dan divisi kegiatan olahraga akan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung, dan divisi lainnya hanya membantu kegiatan agar berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada pengarahan. Dalam pengarahan dilakukan oleh Dewan Pelaksana dan Ketua agar mengarahkan seluruh anggotanya untuk bekerja sama. Yang keempat, ada pengendalian. Pengendalian ini dilakukan oleh Divisi Keamanan agar mengamankan kegiatan selama acara berlangsung. Materi yang kedua yaitu analisis SWOT dari buku Muji Serasa. Dari kekuatannya, tampilan yang menarik, bahan baku yang mudah, sedang tren, dan mementingkan kualitas produk. Dari kelemahannya, ketahanan produk yang tidak lama, bahan baku yang mahal. Dari peluangnya, banyak diminati karena sedang tren, beberapa daerah target pasar kita masih jarang yang menjual. Dari ancaman, produk mudah ditiru, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang murah. Materi yang ketiga yaitu analisis perorganisasian. Dalam pengalaman pribadi, saya perorganisasian OSIS dalam kegiatan porak. Yang pertama ada pesaing. Pesaing dalam kegiatan porak ini adalah antar kelas sendiri dan sekolah lain. Acara porak ini lebih seru. Yang kedua, keterbatasan modal. Modal yang diberikan pihak sekolah tidak sesuai budget yang dibutuhkan, sehingga mencari sponsor dan dana usaha. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Karena banyaknya perubahan teknologi sehingga mengadakan tambahan kegiatan yaitu game online atau disebut e-sport. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah pesaing antar kelas atau sekolah lain. Materi yang keempat yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi OSIS saya yaitu gaya kepemimpinan partisipasi, melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, Rizky Aprija adalah ketua OSIS ini mengambil keputusan partisipatif. Jadi sebelum mengambil keputusan, Rizky akan berdiskusi dengan anggota lain atau divisi lain untuk nanti akan melakukan kegiatan apa saja dan ingin melakukan kegiatan apa saja. Dampaknya memang akan lama dalam pengambilan keputusan, tetapi gaya kepemimpinan ini akan berdampak positif bagi siswa yang nanti akan mengikuti kegiatan. Materi yang kelima yaitu proses pengendalian. Sesuai dengan pengalaman pribadi, proses pengendalian operasional pabrik Lili Snack dalam persediaan, sistem pemantauan persediaan memastikan bahan baku yang dibutuhkan tersedia tepat waktu dan tidak terjadi kekurangan yang dapat menghentikan proses produksi. Dalam kualitas, yang pertama memastikan produk makanan masih layak untuk dikemas. Yang kedua, memastikan produk sampai pada konsumen sesuai bentuk dan sesuai dengan katalog. Yang ketiga, dalam anggaran, manajer keuangan selalu memastikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara berkala dan selalu melaporkan pada owner. Materi yang keenam yaitu analisis lingkungan eksternal. Sesuai pengalaman pribadi, yaitu dalam perusahaan Lili Snack. Perusahaan Lili Snack ini bergerak di bidang makanan ringan, berdiri dengan komitmen untuk menyediakan camilan berkualitas tinggi. Lili Snack ini dikenal berbagai produk olahan ringan seperti keripik kacang, dan snack lainnya. Berlokasi di Jatihanda, Regensi Seminyak, Bandung. Analisis lingkungan eksternal dari faktor ekonomi, dampaknya dalam kondisi yang buruk, konsumen mungkin beralih ke produk yang lebih murah atau mengurangi pengeluaran untuk camilan. Strateginya penyesuaian harga yang tepat, melakukan kajian pasar secara berkala untuk menetapkan harga yang kompetitif. Dari faktor sosial dan teknologi, dampaknya mendapatkan rating buruk di sebuah e-commerce, keadaan produk yang kurang layak atau produk hancur dalam perjalanan. Strateginya memastikan produk yang dikemas masih layak dikonsumsi dan pengiriman diberi tanda agar kurir lebih berhati-hati dalam pengiriman produk. Dalam faktor politik, dampaknya tarif impor atau
kebijakan lokal dapat mempengaruhi daya saing produk Lily Snack di pasar internasional. Dalam strategi, Lily Snack bisa berfokus pada pasar domestik atau memperkenalkan produk yang sesuai dengan regulasi lokal. Yang kedua yaitu pemilihan dan evaluasi struktur organisasi. Struktur organisasi Lily Snack menggunakan struktur organisasi fungsional sederhana. Karyawan dibagi berdasarkan tugas masing-masing seperti pengemasan produk, pemasaran, dan pengiriman. Yang ketiga, strategi adaptasi. Yang pertama, inovasi menu. Lily Snack dapat mengembangkan varian produk yang lebih beragam seperti snack sehat, camilan berbasis nabati vegan, atau produk tanpa pengawet. Yang kedua, peningkatan kehadiran digital. Lily Snack bisa memanfaatkan media sosial untuk kampanye pemasaran, membuat konten tentang produk untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan sertifikasi halal, mengikuti aturan pemerintah terkait perizinan usaha, kebersihan, maupun sertifikat halal. Yang keempat, pembentukan tim pemasaran digital. Jika bisnis berkembang, Lily Snack bisa membentuk tim khusus untuk menangani pemasaran digital agar lebih fokus dalam meningkatkan interaksi dengan pelanggan online. Materi yang ketujuh yaitu pengolahan sumber daya manusia. Rencana pelatihan karyawan baru sebagai yang menjual produk mochi serasa. Jenis pelatihan dan metode yang dipilih adalah on the job, yaitu karyawan belajar di tempat kerja sambil melakukan tugas-tugas sebenarnya dengan metode simulasi. Yang pertama, pelatihan produk dan layanan, mengerjakan karyawan tentang produk atau layanan yang dijual. Yang kedua, pelatihan keterampilan penjualan, meningkatkan keterampilan calon karyawan dalam berkomunikasi, mendengarkan negosiasi, dan closing deal. Pelatihan ini membantu calon karyawan baru beradaptasi dalam struktur organisasi dengan cara bersosialisasi dengan tim. Pelatihan ini memungkinkan karyawan untuk mengenal satu sama lain, baik dalam departemen penjualan maupun departemen lainnya, agar proses penjualan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk rencana meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan seleksi, kita menggunakan metode psikometri, yaitu menambah tes psikometri untuk menilai kepribadian kandidat, keterampilan interpersonal, dan kemampuan analitis yang relevan dengan pekerja penjual. Pelatihan dan pengembangan karyawan mendukung desain organisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan yang tepat akan meningkatkan kinerja, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka dalam memenuhi target penjualan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.